Orang seperti ini tidak hanya jadi kawanmu ketika dirimu berhasil, ketika berada di puncak kejayaan dan puncak kekuasaan. Tapi orang yang menunjukkan sahabat sejati adalah mereka yang menyambut Anda ketika Anda lemah, ketika Anda bermasalah, ketika Anda dalam kesesakan, ketika Anda dalam kesusahan, ketika Anda dalam perkabungan. Kuasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Kami syukuri lagi setiap kebaikan, kebajikan, kemurahan dalam hidup kami. Kami tidak akan menganggap ringan dan kami tidak akan mengabaikan bahwa segala yang baik, semua yang benar dan sempurna datangnya dari tahta-Mu Bapa. Kalau Engkau baik, ajari kami juga baik terhadap sesama kami. Ubahkan hati kami yang seringkali jahat ini. Jadikan kami menjadi seperti Yesus dalam hati kami dan dalam pikiran kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ketika hamba-Mu mendidik umat-Mu di dalam jalan-jalan kebenaran. Mampukan hamba Tuhan dan beri kami roh seorang murid masing-masing kami untuk dimuridkan langsung oleh roh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom untuk semua. Saya beberapa saat yang lalu ada berkhotbah di GMS dan membedah tokoh-tokoh Alkitab yaitu orang-orang Daud. Lalu ada satu yang saya tidak sempat jabarkan, namanya Barzilai. Ceritanya nggak panjang, bahkan informasinya sangat minim. Tetapi perbuatan orang ini sungguh-sungguh berdampak sangat besar. Orang baik itu tidak perlu gembar-gembor, tapi kebaikannya itu diingat Tuhan. Dan mungkin ceritanya pendek, tapi cukup untuk jadi teladan. Singkatnya pokoknya begini. Orang baik itu dicinta Tuhan. Ya, saya kasih judul Barzilai, orang yang baik hati tanpa pamrih. Kita harus belajar seperti Yesus Kristus melalui orang ini. Mari kita buka sama-sama beberapa ayat. Satu ayat dulu di 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 7. Sudah dapat ya? Kita baca. Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati, kata Daud kepada Salomo ini. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, dari meja raja. Sebab mereka pun, maksudnya Barzilai dan keluarganya, menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku, kata Daud, pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Barzilai ini orang baik. Dan ada suatu kejadian ketika Daud terusir dan terusik dari istananya. Pemberontakan Absalom itu ya, itu kan panjang cerita. Pokoknya sempat Daud itu harus minggat. Waktu dia pergi semua orang ngolok-ngolok dia, kelihatan warna aslinya. Yang selama ini hanya menjilat raja, nampak kebusukannya. Mulai kutuki Daud, mulai mulai syukuri ya. Pernahkah Anda melihat di society atau masyarakat ketika orang itu jaya, semua orang jadi kawannya. Tetapi ketika dia mulai goyah, belum jatuh lagi. Sudah banyak yang komentar miring. Dan kelihatan aslinya. Tapi kalau ternyata orang itu bangkit, gak jadi terpuruk, tapi jadi berkuasa. Wah, semua orang tiba-tiba berbalik arah dan nice lagi atau sangat-sangat sweetheart. Tiba-tiba manis lagi kepada orang itu. Tapi Barzilai gak begitu. Kalau kita mau berbuat baik ya, pada sesama kita itu, cari orang-orang yang terpuruk. Tapi jangan bela yang salah ya. Jangan sampai kita menginjak kaki yang salah dalam hadirat Allah. Tapi khususnya orang benar yang sedang mengalami kemalangan. Khususnya mereka yang tidak bisa membalas budimu dan tidak ada tanda-tanda atau titik cerah bahwa orang itu akan kembali beruntung lagi, atau kembali berkuasa, atau kembali berpengaruh, atau kembali kaya. Kalau kita membantu orang-orang yang jatuh, yang sedang kasihan nasibnya, dan kalau orang-orang itu adalah orang-orang benar di mata Allah, nggak tentu bicara soal benar dan salah. Kadang-kadang kalau mereka adalah pasien atau korban, nggak tentu siapa benar siapa salah. Tapi kalau orang-orang itu butuh bantuan, asal jangan bantu maling,
jangan bantu koruptor dalam kemalangan, ya. Jangan bantu orang-orang yang jelas-jelas hidup vulgar di dalam dosanya. Lain cerita kalau mereka bertobat, ya kita harus memberi kesempatan, pengampunan sekalipun mereka harus menanggung konsekuensi dosanya. Dan kalau orang-orang yang jahat sekalipun, jikalau itu kebutuhan dasar mereka, misalnya anak cucu mereka butuh roti, jikalau mereka terluka, dan kita tentunya harus obati. Nggak peduli background check orang itu. Tetapi jangan bela case mereka. Jangan tutupi dosa mereka. Jangan sampai kita itu terseret masuk ke dalam dosa orang. Jangan kilaflah tentang manusia. Tapi belas kasihan itu bisa kita amalkan ke semua orang. Ya, orang jahat jikalau dia bertobat. Orang jahat jikalau dia dalam kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan. Tetapi khususnya kita harus berbuat baik kepada orang-orang benar. Mereka yang butuh bala bantuan kita. Dan Barsilai membantu Daud karena dia tahu Daud itu adalah seorang hamba Allah. Anak-anak Barsilai turut-turut serta dengan ayahnya. Mereka menunjukkan kemurahan hati. Daud ngomong di sini sama Salomo sebelum dia mati. Ini pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal dunia. Dia bilang sama putra mahkota, kamu jangan lupa ya sama Barsilai. Kamu jangan lupa ya, biar mereka, keluarganya dia, keluarga beliau ini termasuk orang-orang yang mendapat makan dari mejamu ya. Papa itu hutang budi sama dia. Karena dia menyambut papa pada waktu papa melarikan diri dari kokomu Absalom yang sudah mati itu. Pada waktu papa dizolimi, dia ada di sana. Di titik lemah, di titik bawah. Orang seperti ini tidak hanya jadi kawanmu ketika dirimu berhasil, ketika berada di puncak kejayaan dan puncak kekuasaan. Tapi orang yang menunjukkan sahabat sejati adalah mereka yang menyambut Anda ketika Anda lemah, ketika Anda bermasalah, ketika Anda dalam kesesakan, ketika Anda dalam kesusahan, ketika Anda dalam perkabungan. Barsilai dan keluarganya menyambut papa. Kata Daud pada Salomo, kamu harus mengingat jasanya. Tahukah Anda kalau kita membantu orang benar dan juga orang lemah di dalam kesedihan hati mereka, kita itu sedang seolah-olah memiutangi Allah. Nah sekarang saya tunjukkan, ternyata kan Daud gak jadi jatuh. Malah justru tangan Tuhan memukul musuhnya. Nasib itu bisa nggak menentu. Kita kira orang itu pasti tidak ada masa depan. Ternyata orang itu nanti melaju paling depan. Daud kembali dari arak-arakan perang, dia menang atas pemberontakan. Apa yang terjadi? Barsilai menyambut dia. Dan kali ini lihat kebaikan Daud, saya ajak kita buka di 2 Samuel pasal 19 ayat 31 mulai. Nanti ayat per ayat saya baca, saya jelaskan. Juga Barsilai, orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Ini ceritanya Daud gak jadi mati. Dia kembali ke istana, kembali untuk menduduki istana yang tadi dia terusir daripadanya. Dan Barsilai menyambut dia dan ikut mengiringinya mengantarkannya sampai satu titik. Ayat 32, Barsilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya, kakek-kakek dia. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim. Sebab ia seorang yang sangat kaya. Sebenarnya orang kaya atau orang miskin punya pilihan untuk jadi baik hati atau untuk jadi jahat. Status ekonomi tidak terlalu pengaruh. Orang miskin bisa jahat, orang kaya bisa jahat. Orang ini seorang sangat kaya dan dia baik hati. Orang miskin juga bisa baik hati. Jadi jangan salahkan keadaanmu untuk kondisi hatimu. Hatimu pilihanmu. Kau tentukan sendiri mau jadi orang baik atau orang jahat. Ingat kata-kata saya, orang baik dicinta Tuhan. Memang kebaikan tidak bisa membeli keselamatan ya, jangan salah ya. Amal sosial kita, kebaikan kita, semoga diterima oleh Tuhan. Oh nggak bisa kita masuk surga dengan cara demikian. Kalau ada seorang sudah pernah membunuh orang lain, dia murderer, seorang pembunuh, dan sudah terbukti
Bisakah dia dengan 1001 kebaikannya menghapuskan hutang darahnya? Nggak bisa. Kitab Roma berkata semua manusia itu sudah jatuh dari kemuliaan Allah. Kita semua itu sudah berdosa. Jangan salahkan Adam dan Hawa. Adam dosa. Kita juga dosa. Adam salah. Kita juga berbuat salah kok. Jadi kita semua itu sudah patut mati. Di kitab Roma juga dikatakan gini, upah dosa ialah maut. Jadi semua kita itu sudah jatuh vonis. Setiap manusia itu adalah pendosa dan patut masuk neraka. Bisakah dengan kebaikan kita membeli tiketnya ke surga? Nggak bisa. Harus Yesus mati digantung di kayu salib untuk you and me. Itu yang terjadi 2000 tahun lalu di Golgota Kalvari. Kebaikan nggak bisa membeli keselamatan. Keselamatan itu diberi cuma-cuma dan diterima saat kita beriman kepada pengorbanan Tuhan. Waktu kita mendengar Injil percaya, maka Tuhan mengampuni dosa kita. Nama kita dipindahkan dari maut dan ditulis di kitab kehidupan. Tapi kenapa penting jadi orang baik? Bukan supaya masuk ke sorga. Tapi kalau sorga sudah masuk ke hati kita. Ceritanya kalau kita sudah terima Yesus, nggak mungkin nggak kita akan jadi orang baik. Nggak pernah orang itu kepenuhan Roh Kudus jadi orang jahat. Bahkan salah satu buah Roh Kudus yang dituliskan, ada 9 itu penjelasannya. Salah satunya adalah kebaikan. Malah justru kalau orang itu kerasukan roh jahat, dia jadi pembunuh, jadi orang yang melukai sesamanya, bahkan melukai dirinya. Tapi orang kalau penuh Roh Kudus, nggak mungkin jadi gila, nggak mungkin jadi seorang penjahat. Nggak ada orang yang terima Yesus itu lalu habis itu jadi seperti setan. Kalau kita terima Tuhan, kita pun akan diganti, diubah menjadi serupa dengan gambarannya. Like father, like son, ya kan? Buah nggak mungkin jatuh jauh dari pohonnya. Yang kita terima Yesus kok. Pasti sifat Yesus yang keluar. Dan sifat Yesus itu adalah baik. God is good all the time. Jadi kebaikan sini itu sebagai buah roh orang yang sudah beriman. Orang yang sudah percaya. Orang yang sudah terima Tuhan. Jadi penting loh jadi orang baik. Karena orang baik mencerminkan Tuhannya. Tapi kalau kebaikan itu kau kira tidak perlu terima Tuhan, asal di hatimu ada kebaikan, bisa diterima di dalam surganya yang baka. Ingatlah, hai para pendosa, seperti Anda dan saya, hai orang-orang berdosa. Tidak bisa kita hapuskan dosa kita dengan kebajikan dan kesalehan manusia. Tapi setelah kita diselamatkan, ingatlah bahwa kebaikan adalah buah roh yang sangat penting dalam hidup ini. Bayangkan kalau di luar sana kita dengarkan cerita atau lihat sendiri orang Kristen tapi kelakuannya jahat. Bukankah itu menjadi batu sandungan? Dan orang jadi salah paham sama Tuhan. Kok gitu ya? Katanya anak Tuhan. Katanya anak terang, kok perbuatannya kegelapan. Jadi kebaikan itu penting sekali kalau kita mau mencerminkan Tuhan. Ya. Berkatalah Raja, ayat 33, kepada Barsilai. Raja ngomong gini, Raja berterima kasih, ikutlah aku. Aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Ini kalau orang motivasi alias pamrih, kalau orang melakukan kebaikan dengan sesamanya itu dengan perhitungan di depan, ya. Kebaikan itu bukan investasi dalam diri orang. Kebaikan itu semata-mata mengembalikan kasih Tuhan dengan cara perbuatan nyata kepada sesama. Tidak pernah kebaikan itu invest. Aku mau baik sama orang itu supaya nanti kalau dia gimana, dia ingat aku. Barsilai nggak begitu. Makanya orang baik itu sinonim dengan orang tulus. Kalau dia sungguhan baik ya, kalau kebaikannya sejati, dia harus tulus pula. Tanpa ketulusan kita nggak bisa baik. Baik kita pura-pura. Atau baik kita itu hanya transaksi doang. Transaksi saja. Coba kita lihat ayat 33. Ketika Raja berkata kepada Barsilai, ikut aku ya. Aku akan pelihara kamu di tempatku di Yerusalem. Enggak. Ini enggak main-main loh ya. Tempatnya Raja di Yerusalem itu mana? Ini baginda. Ya istana lah. Dia mau dipanggil untuk pindah ke rumah kediaman Israel number 1. Tapi Barsilai menjawab Raja. Coba lihat ayat 34. Berapa tahun lagi aku hidup? Sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan Raja ke Yerusalem. Dia tolak dengan sopan. Karena memang dia sudah jadi kakek umur 80. Jangan lupa itu. Memang menurut saya ini keputusan yang sangat praktis. Dia umur 80 ya pasti sebentar lagi, nggak lama lah.
Kalau dia pergi ke Yerusalem itu bukan kampung halamannya. Nanti ngerepotin orang lain terus pindah tulang-tulangnya. Jadi dia berkata, aku di sini aja. Apalagi kita tahu kalau seorang manula, manusia lanjut usia, biasanya udah gak mau perubahan-perubahan. Dia sudah punya kebiasaan pagi bangun jam berapa, mejanya di mana, cangkirnya, ranjangnya. Dia gak kepingin terjadi perubahan. Lain cerita kalau orang umur 40, wah masih ingin menjelajah. Jadi saya ngerti. Tapi dia tolak dengan sopan. Dari sini raja semakin mengagumi. Ini orang tidak punya motivasi selain daripada hanya kasih. Dia membantu aku dulu itu sekedar sebagai pengabdiannya kepada Tuhan. Dan karena dia tahu kebenaran. Dia tahu bahwa aku, Daud, orang pilihan Tuhan waktu itu dalam kesusahan. Meskipun aku menanggung konsekuensi dosaku, tapi Tuhan tidak menghukum aku. Jadi dia bisa membedakan orang yang dikenan Tuhan dan orang yang dihukum sama Tuhan. Dan dia tahu bahwa Daud dikenan. Dia tidak mau menginjak kaki yang salah. Barsila itu umur 80, tapi dia belum pikun. Malah justru discernment atau karunia membeda-bedakannya itu sangat nyata. Dia bisa tahu ini orang sebenarnya mengalami ujian. Aku harus bantu dia. Balik nggak balik ke istana nggak apa-apa. Aku tolong dia. Mungkin karena dulu pernah Daud berbuat baik pada keluarganya, dia tidak lupa daratan. Dan juga dia menghargai, menghormati raja yang selama ini memimpin bangsanya. Ini bukan orang yang kalau angin berubah, dia juga gampang pelin-pelan. Ini orang yang punya pendirian. Dan dia mau sekali lagi menunjukkan kebaikan. Dia nggak tentu tahu bahwa Daud secepat itu bisa kembali ke istana. Andai kata dia pun mengerti bahwa Allah akan menyertai Daud akan kembali. Dia umur 80. Bisa aja secara manusiawi. Kalau dia melihat keadaan saat itu. 20 tahun ini nggak tentu pulih. Ini perang terus, ini pasti perang saudara. Absalom kuat sekali waktu itu. Jadi mungkin di dalam benaknya si Barsilai, sekalipun kalau Daud bisa kembali lagi, bisa kembali ke pucuk pimpinan, itu pun tidak dalam waktu dekat. Pasti dia sudah meninggal dunia, yaitu Barsilai itu. Karena dia sudah tua. Jadi Barsilai kalau bantu itu sungguh-sungguh karena apa? Tidak ada keinginan untuk dibalaskan. Dia bantu itu sekedar dari kesadaran. Dan dari dorongan hatinya yang baik. Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun, ayat 35. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masihkah dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Ya, selera makannya pun sudah turun. Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan, mungkin pendengarannya juga sudah berkurang. Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi Tuanku Raja? Hebatnya, secara tulus dia berkata, Raja janganlah. Aku akan jadi beban buat Baginda. Masih bisa mikirin orang lain. Aduh, kalau orang itu bernafsu pasti ngomong gini, Barsilai, jangan bodoh. Ini kesempatan emasmu. Ya. Ini kalau gold digger atau penggali emas, inilah kesempatan emas. Ada emas di dalamnya. Kamu sudah ditawari. Ini kalau social climber atau pendaki sosial, wah, martabatmu diangkat. Anakmu bisa jadi ini, jadi itu nanti. Dia berkata, no, aku jadi beban nanti. Nggak usah. Raja nggak usah balas lah. Nggak usah sungkan lah sama saya. Saya lakukan itu juga karena Tuhan kok. Saya lakukan itu Tuhan. Dan saya enggak, Raja hari ini berhasil, I'm happy enough. Sudah cukup bagiku. Aku bersyukur saja. Aku udah tua Raja. Udah jangan jadi beban buat you. Aduh, Barsilai itu coba bisa bayangkan nggak? Ini adalah tokoh yang jarang dibahas di Alkitab. Makanya saya suka sekali bedah karakter seperti ini. Karena bisa membayangkan orangnya seperti apa supaya kita bisa bercermin dengan orang itu. Sepotong jalan saja hambamu ini ayat 36 berjalan ke seberang sungai Yordan bersama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian padaku? Nggak usahlah raja upah-upahan. Aku kalau bantu itu tanpa pamrih kok. Nggak hitung-hitungan. Jangankan raja, mungkin dia kepingin ngomong begini, cuman dia nggak punya keberanian. Karena orang yang baik hati itu biasanya nggak gaya. Kalau dia buka kartu ya, banyak yang dia tolong. Jangan kau kira yang dia tolong hanya orang-orang di posisi atas.
Dia tolong banyak orang, dan setiap kali dia tolong orang dari atas sampai bawah, selalu dia tidak mengharapkan ganjaran yang demikian. Jadi dia ngomong sama raja, mengapa? Itu seolah-olah dia bukan mengeluh, tetapi dia memberi alasannya. Raja, mengapa raja harus memberi ganjaran? Ini sudah jadi gaya hidupku. Untuk apa raja itu kasih saya balasan? Aku dari muda sudah begini, selalu membantu orang sebisaku. Mengapa raja harus memberi ganjaran yang sedemikian kepada saya? Ini sudah jadi my lifestyle. Jadi gaya hidup saya. Ini sudah menjadi my covenant with God atau perjanjianku dengan Tuhan. Ini sudah menjadi komitmenku. Ya, enggak untuk itu. Jadi saya kasih contoh ya, misalnya kalau ada orang dompetnya ketinggalan ini, sopir taksi ini kita lihat KTP-nya atau kita tahu orangnya tadi di mana, kita cari orangnya untuk kembalian dompetnya. Kalau Anda dikasih sebagian karena orangnya bersyukur kan, mau dikasih tips gitu misalnya, kasih berapa, makasih gitu. Cashnya dikasih daripada dia hilang semua kartu-kartunya, kredit card dan segalanya. Lalu dia kasih gitu. Kalau saya tidak mau ajari, saya akan tolak. Kenapa saya harus dikasih ganjaran? Itu barang-barang dia ketinggalan di mobilku. Ya sudah semanusiawinya lah. Barang harus kembali kepada owner atau pemiliknya. Dan kalau itu bukan milikku, tidak boleh bersama dengan aku. Karena aku tidak mau menjadi seorang pencuri. Kenapa saya harus diberikan ganjaran untuk itu? Kenapa saya harus dihargai untuk sesuatu yang sifatnya sudah sangat manusiawi? Sesuatu yang sifatnya alami. Orang ini baik hati dan dia jaga hati. Dia berkata, untuk apa raja kasih ganjaran? Bukannya sudah sepatutnya aku lakukan itu. Jangankan sama Raja Daud. Sama siapa saja raja termasuk orang kusta, saya akan lakukan yang sama. Termasuk outcast atau orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat. I will do the same, saya akan lakukan yang sama. Biarkanlah hambamu ini pulang sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tapi inilah hambamu Kimham. Ia boleh ikut dengan tuanku raja, perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Kimham ini adalah anaknya ternyata. Bahwa ini hambamu raja, itu untuk menghormati baginda, bawalah Kimham hambamu ini. Kimham adalah hambanya Daud, bukan hambanya Barzilai. Kimham adalah putranya Barzilai. Ya sudah raja, anakku aja kamu bawa untuk bisa mengabdi sama Tuhan. Lalu berbicara raja, baiklah Kimham ikut dengan aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik. Dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Saya waktu menemukan sesuatu yang interesting, menarik sekali. Dalam sejarah ya, gereja memang tidak ada bukti lebih, kecuali historical accounts, bahwa si Kimham ini akhirnya membangun suatu komunitas di antara Bethlehem dan Yerusalem setelah ikut Daud ini. Dan dia membangun satu village, sebuah desa lah, sebuah kota kecil yang mana di tempat itu nanti Yesus Kristus menemukan palungannya. Ketika ditolak oleh semua hotel-hotel penginapan yang ada, akhirnya ke desa daerah itu, lokasi seputar itu ada tempat yang Kimham dirikan, yang Kimham rintis, dan di tempat itu ditemukan palungan untuk meletakkan our Savior atau Juru Selamat dunia. Interesting ya. Hanya orang baik yang akan buka hati, buka pintu, sekalipun tidak punya ruang, tidak punya kamar yang layak, tapi membuka tangannya lebar-lebar untuk Sang Juru Selamat. Sedangkan yang lainnya pelit sekali, tutup pintu, jual mahal. Sampai kapanpun Tuhan tetap akan memakai kebaikan hati seseorang untuk melaksanakan kehendaknya, to fulfill His plan, untuk menggenapi rencananya. Termasuk loteng atas itu tempat Yesus perjamuan kudus, itu kan juga kemurahan hati yang punya restoran. Termasuk Yesus, waktu Yesus mati, waktu Tuhan Yesus meninggal hari itu,
Siapa kalau bukan Yusuf dari Arimatea yang sharing, berbagi, memberikan tempat kuburannya? Kalau Anda tahu Tuhan itu sangat-sangat mengindahkan orang-orang yang baik hati dan menggandeng mereka untuk rencananya. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan, juga raja menyeberang. Setelah berpamitan dengan Barsilai dengan ciuman, lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Singkat cerita, nggak ada cerita lagi tentang Barsilai. Kemungkinan besar tak lama kemudian beliau dipanggil Tuhan. Tapi Kimham ternyata menjadi berguna. Saya kasih 3 poin sebagai summary pelajaran karakter hari ini. Barsilai orang yang baik hati tanpa pamrih. Nomor 1, Tuhan suka orang yang memperhatikan orang lemah. Udah, jadikan itu prinsip hidupmu keluarga Saat Teduh. Berapa tahun saya memuridkan Anda, saya berdoa supaya keluarga Saat Teduh bersama seperti jemaat GMS yang saya gembalakan, menjadi orang-orang yang paling baik hati di seluruh bumi. Orang-orang yang paling baik dan tulus hatinya di kotamu harusnya adalah keluarga Saat Teduh. Tuhan itu suka orang yang memperhatikan orang lemah. Bukan hanya Tuhan menggandeng mereka demi rencananya dan memakai kebaikan hati mereka untuk melaksanakan kehendaknya. Tapi juga Tuhan itu menganggap orang-orang yang memperhatikan orang yang lemah atau orang yang lebih lemah darinya, itu Tuhan menganggap mereka memiutangi Allah, memiutangi dirinya. Tuhan sangat suka orang yang memperhatikan orang lemah. Udah, pegang prinsip itu. Pilih jadi orang baik. Gini loh, orang baik itu dicinta Tuhan. Udah merem aja, taruh itu prinsip di dada. Orang baik dicintai oleh Bapa. 2, jangan hitung untung ruginya saat menolong orang lain. Jangan pamrih. Jangan hitung untung rugi saat menolong orang lain. Tapi harus discern ya, tolong ya, harus betul-betul dengan teliti. Kita harus menguji, jangan sampai jadi corongnya atau jadi loudspeakernya orang-orang salah. Karena kita mau bela mereka, ternyata kita bela perkara orang yang memang bersalah di mata Allah. Dan dengan demikian tanpa kita sadari, kita terseret masuk dalam dosa orang ketika kita mencampuri sesuatu yang tidak jelas. Hati-hati. Tapi kalau untung rugi, mau orang itu orang baik, mau itu musuhmu, berbuat baiklah. Jikalau anak cucu musuhmu meminta-minta roti, berdarah-darah di jalan akibat kecelakaan, nggak usah kita tanya marganya dulu, oh lu anak orang itu ya. Nggak usah. Kalau orang itu sudah sekarat, butuh bala bantuan, dan kendaraan satu-satunya yang ada adalah kendaraan Anda, langsung aja bawa anak itu. Langsung pergi ke UGD terdekat, ke gawat darurat. Langsung supaya dia tersambung nyawanya, jangan sampai dia tidak tertolong. Baik itu musuhmu, taruh bara api di kepalanya. Berbuat baiklah, berkatilah musuhmu, mereka yang mengutukimu. Jangan kau membenci mereka. Bukan hanya ampuni, tapi kasihi. Berbuat baik itu bukan hanya tak kenal pamrih, tapi tak pandang bulu juga. Kalau itu soal tentang pri kemanusiaan ya. Bukan mencampuri urusan yang kita tidak tahu kejelasan. Tapi kalau itu pri kemanusiaan, membantu seseorang, apalagi kalau orang benar, dan kita memasang badan, kita juga menyertai mereka, menangis dengan orang menangis, di samping tertawa dengan orang yang tertawa. Ketika orang menderita, kita turut mendoakan, kita betul-betul menjadi orang yang setia kawan kepada hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Atau jemaat umatnya yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang bergumul dengan sesuatu yang nyata. Dan butuh seseorang untuk menolongnya. Bukan hanya dengan doa. Tapi juga mungkin dengan tindakan-tindakan nyata. Dengan tangible help atau dengan pertolongan-pertolongan yang sangat praktis. Kalau kita itu mengulurkan tangan. Jangan pikir untung ruginya. Jangan pandang bulu, dan juga jangan mau pamrih. Apapun yang kau lakukan, lakukan itu untuk Tuhan Yesus. Karena kita hanya bisa mengembalikan kasih-Nya yang tak terhingga atas dalam hidup kita. Jangan hitung untung ruginya saat menolong sesama kita. Yang ketiga, orang yang baik hati tanpa pamrih. Ini yang terjadi dengan Kimham dan keturunannya.
akan menuai kemurahan bagi anak cucunya. Itu sudah pasti. Kita bisa mewariskan yang baik maupun yang buruk untuk anak cucu kita. Orang yang murah hati, orang yang baik hati, ya orang itu menumpuk kemurahan untuk keturunannya. Jangan wariskan musuh kepada anak cucumu. Karena kita jadi orang baik pun masih ada yang memusuhi. Jadi jangan ada orang jahat, jangan jadi orang jahat yang musuhnya lebih banyak lagi. Jadilah orang yang baik hati tanpa pamrih, karena itu adalah warisan yang tidak kelihatan dan non-materi. Anak cucu Anda nanti akan banyak orang ingat, aku ingat papa mamamu, papa atau mamamu atau kedua-duanya, apa yang mereka lakukan untuk keluarga kami atau untuk kami. Itu akan diingat orang, karena manusia itu bukan binatang. Sejahat-jahat orang, mereka masih bisa ingat orang yang berjasa dengannya. Bahkan mafia pun menghormati ibunya. Coba bayangkan, orang baik hati itu gak ada ruginya. Dia memiutangi bukan hanya Allah, tapi suatu hari nanti kebaikan itu akan juga dicairkan untuk putra-putri dan bahkan keturunannya setelah itu. Saya dorong Anda keluarga Saat Teduh bersama untuk pilih jadi orang baik mulai hari ini. Coba uji hatimu. Kalau ada hal-hal tertentu mana kita masih mulutnya jahat, perbuatannya juga jahat pada sesama, mari kita bertobat. Dan kalau kita sudah melakukan sesuatu yang baik, teruskan, semakin termotivasi untuk berbuat kebaikan. Karena tahu kenapa? Karena Yesus itu adalah Allah yang sangat baik dalam hidupmu. Haleluya. Semua anak-anak Tuhan yang baik mengangkat tangannya. Terimalah berkat dari Allah Bapamu yang baik, dari Allah Putra yang baik, dan Allah Roh Kudus yang baik. Menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya dalam keseharian hidup. Haleluya. Amin.